Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Rohmaniah Magister Pendidikan, dan perkenankan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-29 dengan judul Kebangkitan Karang Taruna. Aspirasi ini berintikan tentang ajakan kepada berbagai pihak, utamanya kepala desa atau kepala kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD, dan tokoh masyarakat yang ada di desa atau kelurahan yang bersangkutan untuk mau dan ikut serta bagaimana organisasi kepemudaan yang telah ada atau Karang Taruna di setiap desa dan kelurahan dapat bangkit kembali menjadi wadah berlatih, berkiprah, berkarya setiap pemuda dan pemudi di desa dan kelurahan sebagai penyiapan generasi yang utuh, tangguh, dan ampuh. Aspirasi ke-29 selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenankan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi, harapan rakyat yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan episode ke-29 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Kebangkitan Karang Taruna. Mohon maaf Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, sebenarnya apa arti kebangkitan? Iya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Satu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata kebangkitan adalah kebangunan, menjadi sadar. Dua, kebangkitan yang dimaksud adalah kesadaran berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan kepemudaan sehingga para pemuda dapat segera mengaktifkan diri kembali, baik tugas maupun kewajiban yang harus dilakukannya. Tiga, kebangkitan Karang Taruna dipandang sangat penting untuk kesiapan mental, pengetahuan, dan keberanian para pemuda untuk menjadi kader penerus estafet pembangunan bangsa, utamanya di pedesaan dan kelurahan yang ada di Indonesia tentunya. 4. Bangkit dapat diartikan bangun dari tidurnya, semangat kembali setelah beberapa saat berhenti dari aktivitas yang seharusnya dilaksanakan, bergerak serentak kembali bersama-sama untuk meraih atau mencapai cita-cita yang telah direncanakan. Dari kata dasar bangkit mendapat awalan ke dan akhiran an, maka kata bangkit berubah menjadi sebuah kata kebangkitan. 5. Dalam sebuah literatur, kata kebangkitan bisa diartikan sebagai hal-hal yang dapat memberikan semangat, memberikan motivasi, atau memberikan dorongan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. 6. Dalam kata kebangkitan lebih berorientasi dan berisi spiritual, psikologis, batiniah, motivasi atau kejiwaan. Fokus kebangkitan berintikan urusan batiniah, bukan lahiriah. 7. Contoh penggunaan kata kebangkitan antara lain adalah kebangkitan nasional, di mana spirit yang ada pada peristiwa kebangkitan nasional waktu itu adalah kesadaran bersama, semangat bersatu, semangat berjuang, dan semangat mengusir penjajah dari tanah tumpah darah Indonesia demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dalam negara yang merdeka. Oh iya, lalu
Apa arti Karang Taruna itu sendiri, Bapak? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Satu, secara umum Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, utamanya generasi muda di desa atau kelurahan. Dua, menurut Permendagri nomor 5/2007 pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan dengan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat, dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. Nah, mohon izin Bapak, jika disatukan arti kebangkitan Karang Taruna menjadi bagaimana? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Kebangkitan Karang Taruna adalah kesadaran bersama, semangat bersama untuk bersatu, berjuang, membantu, membimbing, dan membina generasi muda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna yang ada di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi kader pembangunan bangsa dan rakyat Indonesia yang tangguh. Mohon maaf Bapak, berbagai pihak yang dimaksud untuk semangat bersama, bersatu, dan berjuang pendampingan dan pembinaan generasi muda Karang Taruna. Contoh konkretnya pihak mana saja Bapak? Ya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Berbagai pihak yang kami maksud untuk bangkit bersama, pendampingan dan pembinaan Karang Taruna meliputi: 1. Perangkat desa atau kelurahan yang bersangkutan, utamanya kepala desa dan sekretaris desa. 2. ASN, TNI, dan Polri berdomisili di desa atau kelurahan yang bersangkutan. 3. Guru dan dosen berdomisili di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha berdomisili di desa dan kelurahan yang bersangkutan. Para perantau, berbagai tokoh berasal dari desa atau kelurahan yang bersangkutan. Selanjutnya, sebenarnya apa tugas Karang Taruna Bapak? Iya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Tugas Karang Taruna: 1. Dalam Permendagri nomor 18/2018 pasal 7 ayat 3 dijelaskan bahwa Karang Taruna bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 2. Penanggulangan berbagai masalah kesejahteraan sosial tersebut dapat bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan sosial generasi muda di lingkungannya. Dan fungsi organisasi Karang Taruna itu apa? Ya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Adapun fungsi Karang Taruna adalah sebagai berikut. Sesungguhnya ada 12 fungsi Karang Taruna Ibu. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 8 saja. A. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial. B. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. C. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan. D. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya masing-masing. E. Penanaman atau pengertian, memupuk
dan meningkatkan kesejahteraan tanggung jawab sosial generasi muda. F. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). G. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat kreatif, rekreatif, edukatif, dan ekonomis produktif. H. Penyelenggaraan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. J. Penyelenggara usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual. K. Pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang, narkoba bagi remaja. L. Penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya ini, sebetulnya stressing kebangkitan organisasi Taruna yang akan Bapak perjuangkan itu di mana? Ya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Poin penting kebangkitan Karang Taruna yang akan kami perjuangkan meliputi sebagai berikut. Yang terhormat Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu 2024 dimohon dengan hormat lagi sangat untuk memberikan dukungan yang cukup, memperhatikan dan melaksanakan pemberdayaan terhadap organisasi kemudaan Karang Taruna di seluruh desa, kelurahan yang ada di NKRI. 2. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan Menteri Kabinet yang akan terbentuk hasil pemilu 2024 tentunya untuk betul-betul memperhatikan kemajuan dan perkembangan Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terhormat para gubernur, para bupati, dan wali kota tentunya dimohon dengan sangat lagi hormat untuk memperhatikan dan melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan Karang Taruna yang ada di seluruh Indonesia. 4. Yang terhormat para kepala desa dan lurah dimohon dengan sangat dengan hormat untuk memperhatikan dan melaksanakan pendampingan serius terhadap peran, fungsi, tugas, dan kewajiban organisasi kepemudaan Karang Taruna di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Memungkinkan diterbitkannya perdes setiap mahasiswa dan pelajar SLTA yang berasal atau berdomisili di desa dan atau kelurahan yang bersangkutan untuk berkewajiban menjadi pengurus dan atau anggota Karang Taruna di desa dan kelurahan masing-masing. 6. Diwajibkannya setiap organisasi Karang Taruna mengikuti atau nonton bareng, mengisi dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Karang Taruna perwakilan desa atau kelurahan. Misal pada setiap hari Minggu pertama setiap bulannya tentunya sebuah acara Kapita Selekta Karang Taruna tingkat kabupaten kota yang dikoordinir misal oleh Dinas Kepemudaan, pemerintah kabupaten, dan atau pemerintah kota yang bersangkutan. Oh, baiklah. Terima kasih Bapak Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan, atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi berjudul Kebangkitan Karang Taruna. Memang adalah gagasan yang cukup bagus dan mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Iya Ibu, sama-sama. Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi kebangkitan Karang Taruna sepintas telah saya sampaikan, mudah-mudahan mendapat perhatian
dukungan oleh berbagai pihak sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Insya Allah aspirasi kebangkitan Karang Taruna ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Dimohon kepada yang terhormat para bapak, ibu, saudara-saudari, sahabat semuanya, apabila sependapat dengan aspirasi ini, tolong berikan subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.